Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita menyimpan uang ke dalam EEPROM ya, yang nanti triggernya adalah RFID. Jadi setiap RFID card memiliki saldonya sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini saya demokan dulu, setelah itu baru kita lihat codingnya seperti apa. Oke, jadi saya punya dua RFID card yang sudah terdaftar dan satu yang belum. Kalau kita pakai yang belum terdaftar, kita tempelkan, maka kartu belum terdaftar. Dia akan balik lagi ke awal ya. Dia akan return ke awal. Nah, kita coba pakai RFID yang sudah terdaftar. Oke, dia langsung membaca ID-nya. Dan akan ada menu untuk cek saldo, top up, dan juga bayar. Jadi di sini ada button ya teman-teman ya. Ini 3 button ini untuk up, untuk down, untuk OK. Yang atas untuk OK. Coba kita lihat menunya ada apa aja. Ada cek saldo, ada top up, dan ada bayar di sini. Kita bisa bayar. Oke. Nah, kita coba cek saldo dulu. Ini harusnya masih 0 ya teman-teman ya. Ya, saldonya masih 0 untuk kartu yang pertama ini. Oke, nah sekarang kita cek kartu yang berikutnya. Kita cek kartu yang berikutnya. Nah, ini juga udah terdaftar. Kita lihat. Kita cek saldo ya. Kita cek saldo 0 juga ya. Oke. Sekarang kita coba masukkan saldo. Kita coba masukkan saldo ke RFID yang salah satu RFID-nya ya. Nah, kita coba top up. Pilih yang bawah, kemudian OK. Nah, top up, nanti top up-nya kita bisa naik turunkan per Rp1.000. Oke. Kita bisa atur sih mau top up-nya naiknya berapa. Cuman karena button saya terbatas di sini, bukan pakai keypad ya. Kalau pakai keypad yang 4x4 itu kan bisa masukin nominalnya lebih gampang. Oke. Nah, ini kan hanya demo untuk bagaimana algoritma memasukkan sejumlah nominal uang ya ke dalam EEPROM. Oke. Nah, sekarang kita cek ya, yang kartu yang card yang kecil ini, yang bulat, yang biru. Kita akan masukkan misalnya, kalau kita tekan lama dia akan cepat ya naiknya ya. Nih, misalnya kita naikkan 21.000 misalnya ya. 21.000. Ini kita OK. Nah, berhasil, ada LED hijau di situ indikatornya. Sekarang kita cek. Kita cek saldo. Apakah sudah tersimpan 21.000 ya? Nah, ini sudah kesimpan ya teman-teman ya, 21.000. Oke. Nah, sekarang coba kita reset Arduino-nya. Apakah dia masih, ini sudah saya tekan reset, apakah dia masih terbaca ya? Kita cek lagi. Nah, kita cek saldo. Nah, masih ya 21.000 ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu karena disimpannya di EEPROM. Nah, sekarang kita coba daftarkan yang kartu yang satunya lagi. Kita coba daftarkan yang kartu satu lagi. Tempelkan. Kita cek saldo dulu, harusnya masih 0. Ya, saldonya masih 0 ya. Kita coba top up dia. Kita coba top up. Kita coba top up 6.000 atau 8.000. Nih 8.000 ya. Nih berhasil. Oke, kita cek saldo. Kita tempelkan, kita cek saldo. Oke, benar ya, 8.000 ya teman-teman ya. Nah, kita coba sekarang melakukan pembayaran. Oke, kita coba melakukan pembayaran. Kita pakai yang kecil dulu. Tempelkan. Kita ke bawah. Oke. Nah, kita bayar misalnya tadi kan 21.000 ya, saldo yang biru ya, yang kecil ini, yang card yang kecil. Kita coba bayar nominalnya 7.000 misalnya, kita belanja 7.000 ya. Nah, kita OK, harusnya bisa ya. Berarti nanti saldonya harusnya jadi berapa? 14.000 ya. Ya, 14.000 harusnya. Kita coba bayar, berhasil.
Berhasil. Kita coba cek saldonya sekarang. Kita cek saldonya. Nah, sisa 14.000 ya teman-teman ya. Nih, sisa 14.000. Kita coba pakai card yang satunya lagi. Dan kita masih ingat kan ini isinya berapa tadi? Ini isinya 8.000 ya tadi ya. Kita coba bayar 10.000. Oke, kita coba melakukan pembayaran 10.000. Oke. Bayar. Nah, kita coba masukkan 10.000 atau lebih dari 8.000, lebih dari saldonya ya. Kita lihat. Nah, saldo kurang, LED-nya merah ya, teman-teman ya. Saldo kurang. Kita cek saldonya. Kita cek saldonya, harusnya tidak berkurang. Karena kan tadi tidak jadi membayar karena kurang uangnya. Kita cek saldonya. Nah, masih 8.000 ya tersimpannya ya. Oke. Nah, coba sekarang kita bayar yang cukup, yang mampu, yang di bawah 8.000. Kita bayar. Misalnya kita bayar 5.000. Nah, 5.000 ya. Kita oke. Nah, bisa ya, berhasil ya, teman-teman ya. Kita cek saldo. Kita cek saldo, harusnya sisanya berapa? 3.000 ya. Nah, 3.000 sisanya teman-teman. Oke. Nah, coba kita cabut ini. Oke, kita cabut. Kita cabut, kita colokkan lagi. Colokkan lagi. Oke. Kita lihat apakah dia masih ingat ya. Ingat yang ini sisa berapa? 3.000. Sementara yang ini sisa 14.000. Oke. Kita cek. Ini sisa 3.000. Kita cek saldo. Nah, benar ya. Sisanya 3.000 ya, teman-teman ya. Padahal kita udah cabut tadi ya. Berarti dia masih ingat. Karena pakai EEPROM. Dan kita cek saldo yang kecil, harusnya dia 14.000 ya tadi ya, 14.000. Nah, masih 14.000 teman-teman. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat bagian codingnya ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa kita includekan dulu semua library yang mau dipakai ya. Ini ada LCD, ada EEPROM, ada RFID-nya ya. Ini. Kemudian buat objek, kemudian semua yang kita mau pakai di sini ada. Oke. Nah, ini kan saya baru contoh membuat 2 kartu ya, dan saya langsung tembak langsung di sini 2 kartu ID-nya. Kita bisa membuat sistemnya seperti yang video sebelumnya, bisa didaftarkan. Oke, ini kan supaya cepat saja karena tujuan saya menjelaskan algoritma menyimpan uangnya seperti apa ya, teman-teman ya. Nah, ini sama seperti kebanyakan di video yang sebelumnya. Nah, untuk pertama kali upload, teman-teman buka yang ini. Oke. Jadi yang ini dihilangin garis miringnya. Terus di-upload supaya EEPROM-nya dibersihkan dulu, dinolkan dulu semuanya. Oke, takutnya sudah ada isinya kan. Nah, setelah itu kita garis miring lagi, baru di-upload lagi sekali. Supaya dia tidak membersihkan terus. Nanti kalau teman-teman nggak upload ulang lagi yang sudah di garis miring ini, nanti setiap nyalain dia ngenolkan lagi, semuanya nol lagi nanti. Oke, jadi harus diupload lagi ya nanti sekali ya yang garis miring ini. Oke. Setelah itu baru kita di loop itu hanya dua baris saja. Cek RFID dan delay. Oke. Jadi yang ngeceknya setiap 100 milisecond sekali. Nah, di dalam cek RFID isinya ini. Pembacaan kartu masih sama ya dengan video-video sebelumnya saya sudah jelaskan. Ini LED 001 nih maksudnya RGB ya. RGB kan LED-nya tadi saya pakai yang satu LED aja, tapi dia bisa 3 warna dasarnya. Bisa juga kombinasi ya, misalnya red, green, blue-nya kita nyalakan semua bisa juga. Oke. Nah, ini red, green, blue, berarti blue-nya saya kasih 1, berarti hanya yang biru saja yang nyala. Jadi setiap kita tap-kan kartu, kalau teman-teman perhatikan lampu birunya menyala gitu. Baru diikuti dengan suara ya. Setelah itu baru kita matikan LED-nya, dibuat 0 semua. Oke, isi fungsinya ini LED. Oke, RGB parameter atau argumennya ya. Nah, ini saya pakai operator ternary
untuk ngecek ininya, kondisi R-nya. Kalau dia kirim 1, ini R artinya kalau dia kirim 1. Oke, boleh juga tulis gini, R sama dengan 1. Boleh juga. Oke, tapi ini sama aja, R. Kalau bilang R aja berarti dianggapnya 1 gitu ya. Kalau dia 1, maka tanda tanya berarti jalankan yang ini. Ini kayak if else gitu ya. If ini, maka jalankan ini. Tapi kalau dia bukan 1, berarti 0, maka dia jalankan yang ini. Gitu. Oke. Begitu juga dengan yang green. Kalau dia 1, maka yang green high atau nyala LED-nya. Tapi kalau sebaliknya, ya dia mati gitu. Oke, ini untuk mempermudah saja supaya nggak berulang-ulang kita nulis digital write-nya ya. Kan terlalu banyak nanti. Nah, kemudian ini pembacaan ID-nya, kita convert ID-nya menjadi ini ya, angka ya nanti ya, angka-angka ID seperti ini. Nah, yang ditampilkan yang ID hex ini nanti yang sudah rapi. Kalau teman-teman lihat tadi kan dia sudah berbentuk ada titik 2-nya ya, udah bentuknya hex. Oke. Nah, kemudian di sini kalau ini boleh dihapus sih, cek ini nggak dipakai ya, boleh dihapus. Ini dari coding sebelumnya. Nah, kalau ID-nya sama dengan ID yang sudah kita daftarkan, maka sistem langsung true. Oke, kalau true artinya kita tidak ditolak. Kayak tadi kan ada satu kartu yang saya coba kan, karena dia belum terdaftar dia ditolak. Oke, tidak bisa akses ya. Nah, ini kalau dia bisa benar berarti dia true sistemnya. Nanti sistem ini bisa masuk. Nah, yang if sistem ini dia akan manggil menu. Tapi kalau sistemnya salah kan berarti nilainya 0 ya, false ya. Maka dia nggak panggil ini, malah panggil yang ini. Kartu belum terdaftar gitu ya. Baru muncul lagi tempelkan kartu. Gitu. Dia cari sampai kartu yang terdaftar baru dia akan panggil menu, juga menu aksi dan juga sistemnya buat false lagi. Setelah dua hal ini bekerja nanti sistem dibalikin ke false lagi. Oke. Nah, di dalam menu ini ya yang tadi ini kita perlu pilih tadi ya. Dalam function menu ini yang kita pilih tadi yang ada tulisan cek saldo, top up atau bayar tadi ya. Ini ya. Nah, sistemnya kita gini. Jadi kalau saya tekan up, maka modenya naik 1. Oke, kan ada 3 mode tuh. Bisa cek saldo, bisa top up, bisa bayar. Kalau 0 berarti cek saldo, kalau 1 berarti top up, kalau 2 berarti bayar ya, gitu ya. Nah, ini dia naikkan. Terus kalau saya tekan yang tombol yang atas, yang up tadi, maka dia nurunkan nilainya. Ya dong, kan kita mau naikin menunya, berarti kan nilainya harus berkurang ya. Nah, makanya ini berkurang di sini. Oke. Nah, setelah itu baru di sini sebelum ke OK, sebelum di tombol OK dia akan munculkan dulu nih kan. Nih. Kalau dia bernilai 0 modenya, end mode-nya, maka dia cek saldo. Ini lambang ininya, panahnya itu di cek saldo ya. Nah, yang di sini cuma spasi aja. Kemudian kalau dia 1 berarti ininya ada di top up. Kalau dia selain 0 dan 1 berarti kan 2 kan. Maka dia ada dibayar gitu. Kayak nah kalau kita tekan tombol OK, ini PB OK, maka apa yang terjadi? Kita akan masuk kita akan keluar maksudnya dari mode menu ini, malah kita akan membuat mode aksinya menjadi true. Oke, nah kalau aksinya true, berarti kita bisa masuk ke bagian sini, menu aksi. Oke, ini menu aksi. Dan kita membawa end mode. End mode tadi yang kita naik turunkan nilainya tadi. Oke, kalau 0 berarti cek saldo, 1 berarti top up, 2 berarti bayar. Oke, nah, dia akan sesuai. Di dalam menu aksinya ada dalam menu aksi kita ini. Oke, nah ada ini kita get saldo, kita panggil function get saldo. Nah ini yang penting teman-teman, EEPROM-nya di sini, get saldonya nanti. Oke, kita lihat ya function get saldonya seperti apa. Agak jauh sini, kita kecilkan dulu ini. Get saldo, kita get saldo ini. Ini yang save ya, ini yang save sorry. Yang cek mana ya? Get saldo.
Oh, ini get saldo ya. Ini get saldo. Nah, di bagian get saldo. Jadi kita bawa indeks, ini indeks di memorinya. Jadi setiap kartu kita kan punya memori ya, punya indeks ya. Di alamat berapa kita nyimpannya kan, saya sudah bahas di pertemuan di video sebelumnya. Oke. Nah, kita bawa indeksnya supaya nggak salah masukkan uangnya. Masa uang kita masuknya di kartu yang lain kan? Kartu yang satu uangnya masuk di kartu yang dua, misalnya kan nggak bagus kan? Fatal ya, fatal. Makanya indeksnya harus dibawa sebagai referensinya. Oke. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Kita power ini hanya untuk pengali saja. Oke. Power hanya untuk pengali supaya digitnya bisa terurut ya. Karena sistemnya kita nyimpan per alamat digitnya. Misalnya 1234 misalnya. Berarti kan 1234. Dari alamat 1 kita justru nyimpan digit terakhirnya, satuannya. Oke. Setelah itu diikutin dengan puluhan, ratusan, ribuan. Nah, sisanya kan kita tidak ada puluh ribuan. Kalau 1234 berarti 0 semua. Kita toleransi sampai 10 alamat. Oke? Toleransinya. Jadi bisa sampai miliaran ya nyimpannya ya. Itu juga alasan kenapa saya pakai unsigned long di sini supaya dia mampu. Unsigned long kan batasnya sampai berapa? 3 miliaran ya kalau nggak salah. Bisa dicek lagi nanti. Oke. Nah, lanjut di sini tempat kita memecahkan digitnya ya. Oke, jadi saldonya akan sama dengan saldo mulai dari 0, kita ambil dari yang pertama digitnya. Ini I-nya dari yang pertama. Kita kalikan dengan power N. N-nya dimulai dari 0 juga. Berarti kita ambil yang ini. Nah, satuannya berarti kali 1 ya kan. Puluhannya berarti kali 10. Ratusannya kali 100 dan seterusnya. Ditambahkan semua nanti terbentuklah sejumlah uang, oke? Sejumlah uang. Contohnya nih 1234. Berarti kita ambil 4-nya dulu kan dikali 1. Nanti kita ambil 3 kali 10. Kita ambil 2 kali 100. Ambil 1 kali 1000. Nah, sisanya kali 0 nanti. Yang ini kali 0 kan, sisanya kan 0 di sini. Ujungnya kan 0 semua. Kali 0, kali 0, kali 0, jadi nggak ngaruh kalau ditambah. Tetap yang didapatkan hasilnya adalah 4 tambah 30 tambah 200 tambah 1000. Jadilah 1234. Itu teman-teman ya. Nah, makanya kita bisa mendapatkan saldonya. Oke? Nah, itu untuk saldo. Kita balik lagi ke function yang tadi. Menu aksi tadi. Ini untuk cek saldo. Nah, sedemikian rupa dapatlah kita saldonya kan. Nah, kalau untuk yang top up sama ya, saldo kan udah kita ambil dulu di sini. Udah kita simpan. Dari saldo ini kalau kita mau top up, berarti top up-nya berapa? Nah, kalau button up berarti dia nambahkan uangnya kan. Nambahnya nih plus 1000. Kalau teman-teman nggak suka plus 1000 bisa diganti. Misalnya plus 500 biar dia nambahnya dikit-dikit, atau plus 1 bisa juga. Cuman lama karena saya pakai button di sini bukan pakai keypad ya. Nah, kalau down berarti kurang 1000 di sini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan ya uang kita nih, save saldo. Jadi saldo yang udah ada ditambahkan dengan top up yang barusan kita isi. Oke, jadi berapa baru disimpan ke save saldo. Nah, function save saldo ada di mana? Ini save saldo. Oke, cara nge-save-nya lumayan ribet di sini. Oke, ini lumayan ribet. Kurang lebih dengan yang get saldo tadi sih. Cuman ini kebalikannya aja. Kita juga memecah dia menjadi digit-digit. Perhatikan nih. Ini kita pecah nih. Kita ini mod kan dimodkan 10 semuanya. Habis itu dibagi 10 supaya 0 ini hilang. Ya, misalnya saya ambil contoh lagi. Misalnya 1234. Kalau kita modkan 10, berarti kita ambil sisanya kalau dibagi 10. Berarti kan 4 kan. 1234 kalau dibagi 10 kan sisanya 4. Berarti ini jadi digit yang pertama. Ya kan? Paham ya teman-teman ya? Si 4 ini. Nah, nanti kan ini kalau kita ambil 4, dia jadi apa? 1230 kan.
4-nya udah diambil. Maka kita bagi 10 lagi di sini. Bagi 10 berarti sekarang kita punya 123. Ulangin langkah yang sama, ambil 3-nya. Jadinya 120. Bagi 10 jadi 12. Dan seterusnya. Terpecahlah dia menjadi apa? Terpecahlah dia menjadi 4. Dimulai dari 4 ya. 3, 2, 1. Nah, ini disimpan di alamat pertama, kedua, ketiga, keempat. Gitu untuk menyimpannya ya teman-teman ya. Oke, dan seterusnya. Ini proses penyimpanannya. Nih. Oke. Pasti ada cara yang lebih efektif. Tapi ini murni dari logika saja. Kita tidak pakai library apapun. Gitu. Oke. Nah, udah. Setelah itu di save. Ini ya, save ya. Berhasil, ada tulisan, nanti LED blue-nya, green-nya menyala. Ini red green. Yang ini red, green, blue. Berarti yang tengah kan green ya, bernilai 1 berarti dia nyala gitu. Setelah itu dia balik lagi tempelkan kartu. Oke. Nah, kalau dia pilih bayar, prinsipnya sama persis dengan yang top up. Dia juga ada isi nominal berapa yang mau dibayar ya kan. Cuma bedanya di sini ada pengecekan. Di sini ada pengecekan pas dia tekan OK. Pas kita mau save saldo kan pasti berkurang kalau kita bayar. Tapi cek dulu saldo kita cukup nggak untuk bayar. Kalau saldo kita lebih besar dari yang bayarnya, maka kita save saldonya. Saldo dikurang bayar, sisanya kan. Betul ya teman-teman ya. Logiknya benar ya. Nah, tapi kalau sebaliknya, ini lebih kecil, dia nggak bisa. Oh, harusnya ini saldonya lebih besar atau sama dengan ya harusnya ya. Di sini harusnya ada sama dengan. Kan kalau uangnya pas-pasan juga bisa bayar harusnya. Terserah sih. Mungkin teman-teman mau buat sistem minimal uang di dalamnya harus berapa misalnya. Harus 50.000. Berarti saldo harus lebih besar dari atau teman-teman kurangin dulu saldo dikurangin bayar baru cek. Jika dia lebih besar dari 50.000 maka bisa. Tapi kalau dia kurang dari 50.000 maka masuk yang sini. Bisa juga. Ya, jadi di atas dibuat satu variabel lagi untuk pengurangan saldonya. Gitu. Ya. Bisa diatur tergantung sistemnya. Teman-teman mau seperti apa. Kalau saya buat saldo lebih besar sama dengan berarti artinya gini. Kalau saldonya masih pas-pasan dengan yang mau dibayar itu masih tetap bisa bayar. Gitu. Oke ya. Nah. Kemudian udah selesai ya teman-teman ya. Gitu aja ya. Nah teman-teman nanti silakan dikulik lagi ya codingnya ya. Dan mungkin bisa temukan solusi yang lebih bagus lagi untuk algoritmanya. Bisa di post di komentar nanti. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.